Makanya
Halo Kak Aulia. Kedengaran ya suaranya? Suara lu kedengeran nggak? Aman, aman. Suaranya Kak Aulia bisa dikerasin lagi nggak? Oke. Halo, gimana kabarnya Kak? Ini suaraku masuk kan? Masuk, cuma agak gemuk. Agak gemah. Oke. Halo. Di sini agak ini ya, beberapa perwakilan tadi udah izin ada kepentingan, jadi kebanyakan mungkin di sini anggota Iron Fire sendiri dari angkatan 2020, 21 dan juga 23. Oh iya, dua-dua agaknya belum menyambut maba, udah disebut gitu. Kalau boleh tahu, Kak Aul dulu di Iron Fire sendiri berjabatan apa, Kak? Dan kayak gimana sih pengalamannya di Iron Fire? Jadi aku kan angkatan 2017, masuk HUPN 2017. Tapi aku baru masuk Iron Fire kayaknya 2018 pertengahan atau akhir. Kalau nggak salah, atau mungkin 2019, aku juga lupa. Karena aku nggak bareng sama teman-teman yang open recruitment masuknya. Terus awalnya di divisi eksternal. Aku nggak tahu sekarang masih ada divisi eksternal atau enggak. Tapi dulu di bagian public relations yang keluar, um, counterpartnya internal. Terus kebetulan sama temanku naik kandidat jadi calon ketua. Em, Pada akhirnya temanku yang menang, jadi aku jadi wakil. Tapi kita dulu sebutnya sekretaris jenderal dan temanku jadi ketua. Itu sampai 2020. Gitu. Oke, oke. Mungkin kita langsung aja ya buat bacain profilnya Kak Aulia dulu. Boleh dilihatin PPT-nya? Oke, silakan bacain. Oke, kita kenalan sama Kak. Nah, untuk itu langsung aja next-nya kita masuk di sesi Demistalk. Oke, dipersilakan Kak Aul untuk membawakan sesi. Oke, thank you. Aku share screen ya. Sebentar. Udah kelihatan belum? Halo? Apakah sudah kelihatan? Kelihatan Kak, aman-aman. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman Iron Fire yang udah ngundang. Jujur aku kangen banget main ke Iron Fire dan pengen kenalan sama teman-teman yang sekarang di bawah generasinya Fasya. Karena aku cuma kenal sampai di generasinya Afdal dan generasinya Fasya. Sebelumnya selamat siang dan selamat ulang tahun Iron Fire walaupun udah lewat sekitar 2 minggu ya karena akhir April kemarin. Tapi deep down aku mengucapkan semoga semakin berjaya dan semakin berguna bagi anggota dan juga hubungan internasional UPN. Oke, ini sebenarnya aku pikir kita semua bakal di Zoom, jadi aku mau ngadain introduction yang di komen di chat box, tapi ternyata aku doang yang online karena aku base di Jakarta. Jadi kalau misal teman-teman mau
boleh ikutan tulis aja di note HP ataupun di notebook, anything that you have di sana, itu nama dan passion. Kalau misalnya nggak tahu juga nggak boleh, nggak apa-apa, nggak usah nulis gitu. Atau kira-kira aja yang bukan passion tapi hobi yang seneng dilakukan tiap hari ataupun ketika dilakukan kalian tuh ngerasa energize, punya energi dan juga ngerasa bahagia ngelakuinnya. Nah, kalau untuk aku suka riset, nulis juga karena otomatis riset dan nulis berkaitan. Dan aku juga suka project management itu kayak kalian nih bikin acara tuh project management, ngelola acara atau ngelola project-project. Jadi sedikit kenalan dulu deh, karena tadi mungkin udah dikenalin tapi aku mau perkenalan ulang. Aku Aulia Ryan, biasa dipanggil Raya dulu di kampus. Aku lulus di tahun 2021, tapi sejak 2020 di semester 6 aku direkrut oleh salah satu NGO atau lembaga swadaya masyarakat HAM terbesar di Indonesia, yaitu Kontras, untuk jadi semacam staf advokasi internasionalnya mereka, dan aku bekerja di sana sampai September 2022 kemarin, dan akhirnya sekarang aku sedang bekerja di Kedutaan Inggris Jakarta. Jadi aku mewakili semacam, pasti kalian tahu lah sebagai anak HI, kalau kita bisa dalam bernegara kita bisa membangun perwakilan di negara lain. Nah, aku juga, dan aku direkrut oleh pemerintah Inggris gitu di Kedutaan Inggris sebagai Indo-Pacific Cyber Program Manager atau program manager untuk program-program cyber. Jadi membantu pemerintah Inggris untuk membuat program yang membantu kapasitas cyber di negara-negara di Indo-Pasifik. Gitu. Tadi aku ngomongin soal passion karena ini penting banget, kayak karena biasanya di kuliah, aku juga dulu pas kuliah ngerasa aku harus kerja sesuai passion. Dan memang betul banyak orang yang bilang kalau kerja dengan passion itu kita bakal ngerasa senang dan ngerasa apa ya, nggak berat ngejalaninnya gitu. Dan itu kalau kalian bisa menemukan pekerjaan yang membuat kalian senang ngejalaninnya, itu berarti kalian sebenarnya udah sukses. Jadi takaran sukses bukan cuma soal uang ataupun soal materi, tapi juga gimana kalian bisa nyaman dengan pekerjaan yang nantinya kalian punya gitu. Misalnya kan biasanya kalau jam kerja kan pagi-pagi ya, harus kalian commute dari rumah ataupun dari kosan jam 6 pagi, terus kerja jam 9 atau jam 8. Kalau aku pribadi setengah 8 udah harus kerja, jam kerja dari setengah 8. Itu kalau misalnya kalian suka pekerjaan itu pasti kalian bangun dengan senang, siap-siap, terus pulangnya juga setelah menyelesaikan kerjaan kalian juga akan kayak senang dan punya waktu lebih untuk mengerjakan hal lain gitu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai passion tuh biasanya akan males deh ngapain sih gitu, atau ya ibaratnya cuma nyari duit doang. Tapi aku juga acknowledge atau menyadari kalau banyak dari kita yang punya kebutuhan untuk bekerja yang ngikutin uang gitu, dengan gaji yang tinggi karena untuk menghidupi keluarga atau menghidupi diri sendiri atau punya mimpi-mimpi yang harus dikejar, dan itu nggak masalah sama sekali. Tapi di sini jadi kayak ada riset dari Princeton University kalau misalnya memang pendapatannya tinggi itu ngaruh sama kesejahteraan emosional, tapi bukan berarti orang yang gajinya lebih tinggi itu akan lebih bahagia dari yang gajinya lebih rendah. Karena kalian tahu biasanya kalau orang yang salary-nya cukup tinggi, beban kerjanya juga tinggi, dan itu bukan hal yang mudah gitu. Kalau aku sendiri untuk sekarang, puji syukur balance dua-duanya, money juga passion juga, jadi aku nyaman ngelakuinnya. Tapi itu proses yang panjang dan aku akan kasih tahu gimana prosesnya bisa sampai di titik tersebut. Nanti kalau misalnya kecepatan bisa tolong kasih tahu aja ya MC ataupun anyone. Nah, jadi aku diminta nih sama teman-teman Iron Fire untuk ngomongin soal persiapan karir.
walaupun sebenarnya aku bukan orang yang pro soal persiapan karir kayak banyak kan zaman sekarang di zaman kalian tuh bisa gampang dengan mudah di TikTok, di IG atau manapun cari soal video tentang career preparation. Tapi di zaman aku tuh susah. Jadi kalau kita suka bilang angkatan aku dan angkatan atas aku tuh saingannya adalah angkatan kalian karena kalian biasanya lebih advance, kalian udah punya banyak ada program ISMA dari Kemendikbud dan yang kayak gitu-gitu sebenarnya dulu di angkatan kita nggak ada. Tapi tetap semuanya tergantung baik lagi ke diri kalian gimana kalian memfokuskan career preparation itu sendiri. Nah, kalau menurutku ada 3 hal yang penting dari career preparation. Yang pertama itu buat kalian refleksi apa yang udah kalian pelajarin um, tentang diri sendiri. Selama kuliah, kalau kalian sadar atau nggak sadar, mungkin kalian lebih banyak belajar soal HI, ilmu politik, ideologi politik, dan segala macam. Tapi sebenarnya kalian juga belajar tentang diri sendiri. Kalian belajar gimana kalian disiplin sama tugas-tugas dari dosen, masuk kelas tepat waktu apa enggak, atau kalau ada kelas pagi kalian buru-buru dari kos, berantakan, belum mandi, biasanya kayak gitu tuh banyak. Terus uh, kalian berorganisasi atau enggak, terus kalau kalau kalian kepanitiaan ngapain, berkontribusi apa, itu sebenarnya hal-hal yang secara nggak sadar kalian pelajari dan kebiasaan yang kalian bentuk itu, dan itu juga bisa kebawa ke dunia kerja. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, lanjut ke poin kedua, itu kalian bisa mulai memetakan kira-kira jalan karir aku kayak akan seperti apa ya gitu. Memang ada banyak yang bilang kalau HI itu ada beberapa pendapat sih. Cuma ada yang bilang kalau HI itu susah buat kerja karena terlalu luas, politik banget enggak, tapi mau belajar ekonomi tapi juga enggak dalam, belajar ke ilmu-ilmu sosial juga enggak dalam, tapi at the same time kerja di HI juga bisa kerja di mana aja karena ya itu kita punya dibekali dengan berbagai macam ilmu saat kuliah. Nah, dari situ kalian bisa tahu apa aja yang bisa kalian capai nanti di dunia karir saat lulus. Ya mungkin secara sempit HI paling cuma jadi dosen, peneliti, kerja di kedutaan atau kerja di organisasi lembaga swadaya masyarakat atau international governmental organization kayak ASEAN, UN, dan lain-lain. Tapi juga ada banyak kerjaan lain zaman sekarang. Banyak teman-temanku yang digital marketing, desain grafis, social media manager, dan lain-lain. Karena semua itu balik lagi ke kalian, apa yang kalian suka, apa yang kalian gak suka, apa yang kalian mau cari, passion atau uang. Nah, itu nanti ada penjelasan lanjutan soal gimana cara kalian bisa menentukan itu. Yang ketiga juga untuk apa ya, melakukan atau menjalani proses pengembangan karir dengan percaya diri. Kalau kalian nggak tahu apa yang kalian mau, pasti kalian akan terombang-ambing dan nggak pede gitu. Misal teman kan, biasanya kalau di kuliah dan udah mau lulus nih, kita akan ngerasain FOMO, fear of missing out, karena oh teman-teman gue udah pada kerja, atau teman-teman gue udah mulai S2 misalnya, tapi kalau kita belum lulus atau kita belum dapat kerja gitu. Kalau kita tahu apa yang kita mau, itu kita bisa lebih pede, walaupun memang prosesnya nggak mudah. Aku tahu banget cari kerja itu nggak mudah. Nah, ini sebenarnya 8 pertanyaan yang bisa kalian catat buat kalian refleksi sama diri sendiri. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang suka journaling, yang suka ya semacam kalau dulu kita kecil nulis diary gitu. Nah, ini juga bisa dilakuin sekarang. Kayak kalau misalnya kalian lagi gabut di kosan atau lagi mikirin masa depan, jangan overthink yang kayak, nanti gue kerja apa ya, nanti gue dapat gaji berapa, tempat kerjanya enak atau enggak gitu. Tapi start thinking these questions dan start jawab juga. Nah, yang pertama, kalian penasaran soal apa? Ini bisa jadi misal soal isu tertentu atau soal bahkan isu yang di luar yang kalian biasa pelajari. Misal kalian di HI tapi kalian penasaran soal saham atau soal desain, soal apapun.
itu kalian bisa tulis gitu. Nah, nomor 2, apa masalah atau isu yang kalian ngerasa pengen kalian kerjain gitu. Kalau misalnya kayak um, aku passion aku soal feminisme awalnya, terus akhirnya jadi passion soal HAM, hak asasi manusia, sampai akhirnya aku berpikir aku harus kerja di lingkup soal HAM gitu. Dan itu isu yang luas sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian baru bisa cuma mikir, oke, gue pengen kerja di ekonomi deh, kayak perdagangan internasional, misalnya international trade, atau ekspor impor, atau misalnya kayak keprotokoleran. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian revisit, kayak misal kalau kalian udah jawab, kalian bisa evaluasi per berapa bulan, karena itu pasti akan terus berubah. Yang ketiga, ini yang tadi aku bilang, dengan kalian mikirin soal kerjaan dulu, kalau misal kalian udah part-time atau mungkin ada yang pernah kerja, atau yang pernah volunteer, terus pernah ngerjain kepanitiaan, project, atau mungkin sama teman-teman kalian bikin project, atau mungkin punya all shop dan segala macem, itu bisa dipikirin apa aja yang kalian suka dan kalian gak suka dari situ. Terus yang keempat, apa yang kalian enjoy doing? Kalau ini, ya tadi aku bilang bisa passion, bisa hobi, misal kalian sukanya baca buku. Kalau aku di luar kerjaan aku suka nge-gym. Pokoknya hal-hal yang kalian enjoy doing, tapi kalau bisa kalian pikirin akan relate dengan karir itu. Terus yang kelima ini, ya aku nggak kelihatan, sorry. Nah, apa yang penting buat kalian dan gimana kalian menjalani hidup? Yang tadi aku bilang, apakah mungkin kalian bekerja untuk uang atau kalian hidup untuk bekerja? Karena itu ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kalian pikirin sebelum kerja. Karena di awal mungkin kalian mikir, oh ya udah deh gue kerja apa aja, yang penting punya pengalaman gitu. Tapi pekerjaan pertama tuh biasanya penting untuk membentuk apa ya, perjalanan karir kalian selanjutnya. Makanya penting banget untuk tahu gimana kalian mau menjalani hidup gitu, menjalani karir. Apakah mau ya udah yang penting apapun pekerjaan yang ada dan nguntungin misalnya secara materi ya kalian jalanin, atau kalian mau milih yang benar-benar emang bagus secara pekerjaan ataupun secara gaji ataupun secara benefit, itu semua harus coba kalian pikirin dari sekarang. Walaupun mungkin beberapa teman-teman di sini masih jauh ya, masih ada yang angkatan misalnya 2022 tahun lalu ya berarti. Tapi itu dipikirin dari sekarang juga nggak apa-apa, karena pasti akan terus berubah. Nah, nomor 6 ini aku sangat sarankan untuk dipakai di mekanisme kayak di Iron Fire. Jadi kalian bisa ngadain misalnya satu hari gitu pas makrab itu kalian saling ngasih masukan ke satu sama lain. Ini nggak cuma di Iron Fire, atau mungkin kalau masih ada teman-teman KSM lain. Misalnya si ini bagusnya soal apa gitu. Kalau lagi oh dia leadershipnya bagus karena dia bisa mendengarkan teman-teman yang lain, bisa akomodir pendapat yang berbeda-beda. Oh yang si ini bagus di penulisan, yang si ini bagus. Nah itu tuh bagus banget karena kalian mungkin akan ngerasa kayaknya gue nggak punya talent, tapi orang lain tuh bisa lihat itu. Gitu. Atau bahkan kalau kalian punya deket dengan dosen tuh juga bisa, kalau berani sih. Aku dulu nggak berani. Tanya aja gitu kayak, Bu, saya suka soal materi Bu ini kira-kira jawaban ujian saya bagus nggak ya gitu. Kemungkinan mereka suka ditanya kayak gitu. Nah, nomor 7, skill apa yang kalian suka untuk dipakai gitu. Sebenarnya agak susah menjawab pertanyaan ini karena kadang kita sendiri nggak tahu skill kita apa sampai kita benar-benar kerja. Aku dulu juga ngerasa aku nggak punya skill sampai akhirnya ya udah jalanin aja dulu gitu. Tapi dengan kalian berorganisasi itu sebenarnya udah skill sendiri, communication skill, ataupun dengan teman-teman yang misalnya kepala divisi atau ketua, itu juga udah leadership skill. Yang kepanitiaan di luar organisasi ataupun di dalam organisasi itu juga udah skill.
Itu kalian bisa refleksikan apakah kalian suka dengan apa ya, enjoy dengan skill-skill tersebut, atau menurut kalian masih perlu skill yang lain gitu. Ini termasuknya bisa soft skill atau hard skill, kayak misal ada teman-teman yang bisa main musik atau skill-skill yang lebih kelihatannya kayak lebih lebih prominent daripada soft skill, itu juga bisa dipertimbangkan. Nah, nomor 8 ini pertanyaan agak personal, tapi penting juga, gimana kalian mau mengubah dunia atau masyarakat. Pasti banyak yang mikir kayak, kayaknya berat deh untuk pertanyaan kayak gitu dimasukin ke karir gitu. Tapi sebenarnya itu penting, karena setiap pekerjaan apapun itu pasti punya dampaknya ke masyarakat ataupun ke dunia. Kayak misal sekecil kalian digital marketing, itu kalian bisa bantu perusahaan untuk um, memasarkan dan juga bantu orang-orang bisa melihat produk-produk yang mereka mau. Ataupun kayak aku dulu kerja di HAM, itu benar-benar bisa ngobrol sama korban, tahu kebutuhan mereka apa dan segala macam. Di pekerjaanku sekarang, aku bisa ngobrol sama stakeholder atau pemerintah Indo untuk tahu apa kebutuhan mereka, dan aku bisa sampaikan ke pemerintah Inggris untuk mereka bisa wujudkan itu gitu. Nah itu pokoknya impact di sini nggak harus yang besar kayak pokoknya dunia atau misal masyarakat di sekitar harus misal pak mata pencahariannya berubah, enggak, tapi yang kecil-kecil aja, kayak misal aku pengen orang-orang di Indo jadi lebih melek soal financial, kayak lebih lebih aware sama financial. Nah itu bisa, kalian bisa mungkin cari kerja di sektor financial atau yang kayak startup soal finance gitu. Bisa. Oke. Nah, tapi di luar pertanyaan-pertanyaan tersebut, um, kalian juga bisa ngelihat list jobs yang most wanted di 2023 ini. Kayaknya mungkin dari tahun kemarin bahkan nggak ganti-ganti. Data analis dapat sama data scientist tuh kayaknya nomor 1 dan nomor 2 di setiap aku nyari kayak most wanted jobs gitu dari 2022, pasti data analis dan data scientist. Cuma aku nggak bisa menjelaskan ini satu persatu karena aku bukan HR dan aku nggak ngerti di bidang kayak gini. Tapi kalau misal kalian emang lagi buntu gitu, coba ngelihat ini semua. Itu satu-satu kalian research, kerja soal apa, gajinya, benefit, perusahaan-perusahaan mana aja, atau institusi, organisasi mana aja yang punya job kayak gini, gitu. Dan banyak juga kok orang-orang yang ngasih testimoni kayak, oh enaknya jadi data analis kayak gini, nggak enaknya apa. Jadi harus lihat dua sisi. Tapi ini semua bisa jadi referensi. Misal kalian ngeliat ini dan kalian mikir, oh kayaknya gue mau jadi data analis tapi gue nggak punya skillnya. Nah itu adalah nanti yang bakal kita bahas selanjutnya. Nah ini adalah gambar yang sebenarnya aku pertama kali lihat gambar ini pas aku SMP, tapi sampai sekarang masih aku ingat karena ini gambar ini memvisualisasikan diri aku sekarang, diri aku saat itu dan apa yang mau aku kejar di masa depan. Jadi kalian masih ada di sebelah kiri itu di what we are atau di who you are. Sekarang masih mahasiswa, masih belajar gitu. Nah, apa yang kalian mau ada di sebelah kanan, versi diri kalian di masa depan. Tapi di tengah-tengah itu ada space yang kalian harus loncat. Atau mungkin kalian bisa bangun jembatan, atau mungkin kalian bisa jatuh dulu, berenang, terus baru naik lagi. Itu nggak ada yang tahu jalannya seperti apa, tapi kalian harus coba make the jump itu. Kayak misal tadi aku bilang di slide sebelumnya, kalau kayaknya gue pengen deh coba jadi data analis, tapi sekarang gue cuma mahasiswa HI yang nggak punya skill data analis. Nah, loncatan itu adalah kalian belajar jadi data analis, supaya kalian bisa loncat jadi data analis. Caranya gimana untuk make the jump? Ini kayak sedikit gambaran aja. Kalian bisa yang pertama soft skill. Aku nggak nambahin hard skill karena biasanya orang-orang minat bakatnya beda. Tapi soft skill pasti selalu dicari di
kayak semua tempat yang merekrut pasti ngeliat soft skill. Ada communication, leadership, teamwork, interpersonal, learning adaptability, self-management, organizational, computer, basic, Microsoft Word, dan lain-lain, pasti semua orang bisa. Problem solving, open-mindedness, dan strong work ethic. Kalau di tempat kerja kalian akan dilihat gimana kalian bisa menerima pendapat orang lain, dan ataupun menerima kritik, itu soal open-minded. Terus juga gimana kalian kalau ada masalah, namanya kerja tuh pasti kan akan banyak pressure kan, cobaannya, apakah kalian tuh bisa menghadapi itu semua dengan tenang atau nangis juga nggak apa-apa sih. Cuma maksudnya cara kalian mengelola dan branding diri kalian di kerjaan itu ada di soft skill. Nah, yang kedua, engage and connect with more people. Pastinya dengan kalian berorganisasi ini kalian udah mulai engage dan connect. Tapi juga yang tadi aku bilang bisa dengan volunteer, terus magang. Penting banget buat magang kalau bisa dari semester 4 atau semester 5. Terus ikut-ikut lomba. Itu dengan ikut-ikut lomba kalian bisa kenal teman-teman dari universitas lain dan belajar cara mereka belajar. Dan juga membangun profil LinkedIn. Walaupun masih mahasiswa, penting banget untuk bangun profil LinkedIn. Kalian bisa connect sama teman-teman yang punya LinkedIn juga, terus connect sama alumni baik dari organisasi ataupun yang misalnya sama HI atau UPN. Tapi di sini pesanku jangan cuma klik connect aja, tapi juga engage. Kayak kalian bisa DM, halo Kak, aku siapa, dari HI berapa, aku mau tanya-tanya soal ini, soal karir atau apa. Itu pasti orang-orang akan senang banget kalau ditanya kayak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang punya LinkedIn dan misalnya berteman sama cutting gitu bersama dengan alumni, JB-JB aja SKSD gitu, karena dengan itu kalian bisa self brand. Mungkin aja mereka lagi jadi recruiter atau mereka lagi cari orang baru di tempat mereka, atau mungkin kamu bisa tahu lowongan baru dari mereka. Pokoknya jangan cuma connect tapi juga engage. Yang ketiga, educate yourself. Kuliah memang penting, tapi di luar itu ada banyak hal yang perlu kalian pelajari. Misal di bahasa Inggris itu penting. Kalau bisa kalian punya official IELTS atau TOEFL, tapi nggak terlalu penting sih, cuma beberapa tempat akan nanya biasanya atau punya persyaratan minimal fasihnya gitu, kayak misal TOEFL 550 atau IELTS 6,5 gitu. Dan juga bahasa lain penting buat bisa bahasa lain, karena itu juga menunjang dalam melamar pekerjaan. Kayak misal kalau kalian mau, mungkin ada, kalau dulu aku pengen banget kerja di Prancis, jadi aku belajar bahasa Prancis. Aku punya sertifikat bahasa Prancis, tapi aku udah lupa. Cuma intinya itu apa ya, bisa jadi motivasi kalian untuk belajar bahasa lain gitu. Terus juga baca lebih banyak buku di luar perkuliahan, karena aku tahu buku-buku kuliah itu membosankan, kayak sangat textbook yang ngomongin teori tapi susah untuk divisualisasikan gitu. Nah, di sini kalian bisa baca buku-buku fiksi, bahkan buku fiksi pun sebenarnya juga bisa membantu kalian merangsang imajinasi dan menganalisis soal tulisan. Terus juga kalau non-fiksi, mulai dari yang ringan-ringan, misalnya buku-buku psikologi, atau kalau aku suka buku-buku kayak historical, atau politik gitu. Itu sekarang banyak banget yang bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dan banyak juga buku-buku bahasa Inggris yang udah diterjemahin. Dan baca buku juga nggak harus beli, tapi juga bisa minjem di Ipusnas yang online, punya perpustakaan nasional, tapi ngantri. Jadi kayak kalian di aplikasi tapi ngantri gitu. Atau di, nanti aku tulis di chatbox, di Script itu bayar sekitar 70.000 per bulan, tapi kalian bisa ngakses semua buku di situ, cuma bahasa Inggris. Terus nulis, di Iron Fire nih emang dulu
bukan dulu, sampai sekarang aku lihat masih sering nulis, tapi aku nggak tahu apakah kalian punya proofreader atau enggak. Karena dulu di zamanku aku jadi proofreader tulisan di Iron Fire. Karena menulis itu penting, tapi lebih penting lagi kalau kalian tahu tulisan kalian udah bagus atau enggak. Misalnya bahasa Inggris, grammarnya bagus atau enggak, tata bahasanya bagus atau enggak, sesuai sama konteks, antar paragraf nyambung atau enggak, itu tuh penting. Saranku di Iron Fire ataupun di organisasi lain, please punya proofreader. Karena aku tuh masih, kadang aku kalau lagi scroll IG suka ngeliat post-post KSM, Himahi gitu, kayak ya ada komentar-komentar dikit soal proofreading, tapi itu bisa jadi pelajaran. Dan explore more issue ini bisa, kalau kalian punya waktu buat scroll TikTok, berarti kalian juga punya waktu buat nonton YouTube soal isu-isu yang penting. Kayak misal, ada banyak channel-channel kayak TEDx, atau School of Life, atau apapun yang sesuai sama isu yang kalian suka, dan itu lebih berguna daripada cuma scroll doang. Walaupun sebenarnya nge-scroll itu juga nggak apa-apa, karena kalian juga butuh istirahat. Tapi kalau bisa, jika kalian punya waktu lebih untuk istirahat, lebih baik dipakai buat hal yang berguna. Dan juga bisa jadi kalian semua punya semua ini soft skill yang bagus, udah educated juga, tapi kalian nggak memasarkan diri kalian dengan baik. Makanya aku kasih tips-tips sedikit. Selanjutnya, ini cover letter. Jadi cover letter biasanya dipakai untuk ngelamar magang atau ngelamar kerja. Kalau kalian mungkin kalau dulu aku mikirnya kayaknya lebih penting CV deh gitu, tapi cover letter tuh penting untuk showcasing interest kalian dan apa yang kalian bisa gitu sebelum recruiter akan ngelihat CV. Jadi yang pertama di introduction, kalian bisa kenalin kalian sedang kuliah atau udah lulus dan ngelamar untuk posisi apa di perusahaan mana. Nah, terus kalian bisa bilang, dengan pengalaman yang aku punya di kuliah dulu, aku berpengalaman di misal di research, dan dulu misal bantuin dosen riset dan lain-lain. Nah, di body, di paragraf kalian bisa elaborasi poin yang di atas lebih detail. Kayak saat dulu membantu dosen, saya punya peran sebagai bla 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 bla, dan hasilnya sebagai apa. Itu pokoknya ada apa yang kalian kerjain dan apa hasilnya. Terus yang ketiga closing. Kalau closing ibaratnya cuma basa-basi aja, kalau dan sebagai sedikit summary, kalau I have this skill, this and that, and then skill ini punya value yang sama dengan perusahaan yang kalian apply, dan thank you so much for your time, yada yada gitu. Ini basic sebenarnya, kayak cuma satu halaman, tapi penting untuk di attach di setiap kalian apply job ataupun internship. Terus CV dan portfolio, zaman sekarang zamannya CV ATS atau Applicant Tracking System Friendly. Kalau yang pasti udah banyak yang tahu, yang formatnya lebih simple, PDF atau Docs yang cuma nggak berwarna, nggak ada foto juga, jadi atasnya nama, terus langsung work experience di list, terus juga education ataupun achievement. Ini penting karena sekarang recruiter banyak yang pakai sistem ini, jadi penting untuk kalian masukin keywords dari job description yang mau kalian apply, dimasukin ke CV. Kayak misal biasanya mereka tulis required skill, teamwork, dan segala macam, kalian masukin di CV. Tapi jangan cuma dimasukin, tapi di-elaborate dengan poin-poin pengalaman yang kalian punya. Misal di work experience, pasti ini udah banyak yang tahu, at least 3 gitu, atau di organizational experience, misalnya Iron Fire, let's say head of internal division, list tuh, manage berapa acara per tahun, terus coordinate dengan berapa organisasi di KSM, terus hasilnya apa, dan segala macam. Jadi ini yang poin nomor 3 itu label your sections right, itu nanti itu bisa di adjust sesuai pengalaman yang kalian punya, bisa Word, bisa
organizational atau volunteer experience gitu. Pokoknya dia simple aja. Kalau dulu zaman aku belum ada CV-CV kayak gini, jadi kita kalau misalnya apply organisasi atau apply kepanitiaan, berarti itu CV yang warna-warni, terus fotonya macem-macem, bukan foto yang pas foto, tapi yang foto-foto selfie terus warna-warni, pokoknya dulu tuh jelek banget. Terus yang kedua ada portofolio. Ini enggak, apa ya, biasanya tergantung pekerjaan dan tergantung permintaan, nggak semua job itu butuh portofolio, tapi biasanya yang skillnya tuh bisa di showcase, kayak misal desain, digital marketing, project management, kayak researcher atau copywriter, itu biasanya mereka punya portofolio karena buat nunjukin kalau udah banyak, udah berapa project yang udah, atau udah berapa banyak produk yang dihasilkan, terus gimana proses pekerjaannya sampai akhirnya, dan gimana resultnya. Tapi ini juga sebenarnya bentuknya hampir sama kayak CV, tapi biasanya lebih berwarna-warni, lebih menarik untuk dilihat, dan cuma highlight beberapa hal, apa ya, beberapa achievement aja, jadi nggak yang semua dimasukin di CV gitu. Selanjutnya ini sedikit tadi aku diminta buat kayak gimana sih soal gambaran lingkungan pekerjaan. Aku lupa pertanyaannya, tapi teman-teman panitia minta itu. Jadi karena aku baru pernah kerja di 2 tempat, aku cuma punya 2 pengalaman aja. Jadi dulu kalau di NGO itu lingkungannya dinamis banget. Jadi karena kita dulu isunya HAM, dan itu hampir semua isu HAM dibabat. Jadi kayak misal soal lingkungan, soal masyarakat adat, soal kebebasan sipil. Itu jadi tiap hari isunya beda tuh. Dan itu semua harus diikutin. Dan itu capek. Tapi untuk aku yang baru lulus kuliah itu benar-benar tempat buat belajar banyak hal yang nggak aku pelajarin di kuliah. Tahu-tahu aku harus belajar soal hukum, juga soal psikologi, misalnya cara menghadapi korban, cara wawancara, cara investigasi gitu. Terus juga semacam pekerjaannya juga menantang untuk berani bersuara, di mana aku suka tiba-tiba disuruh meeting sama kayak Kemenlu, audiensi gitu, atau sama ASEAN, sama kayak Badan HAM PBB, dan itu perlu public speaking. Dan sebenarnya dulu aku suka kayak deg-degan, tapi sekarang udah puji syukur biasa aja. Jadi ya berguna banget public speaking juga. Terus tapi pekerjaannya tiap hari tuh mostly nulis, karena aku di advokasi internasional, jadi aku menulis komplain, kayak misal ada kasus apa, aku nulis komplain, aku kirim ke Badan HAM PBB atau ke ASEAN ataupun ke lembaga yang terkait. Terus juga bikin acara dan juga investigasi. Jadi aku pernah investigasi ke Sumba soal perdagangan orang, semacam kayak riset dan investigasi. Jadi wawancara banyak korban dan keluarga korban. Dan aku juga pernah manage acara yang besar kayak yang ini, konferensi nasional soal hukuman mati. Dan juga ketemu teman-teman staff HAM juga yang kerja di HAM tapi dari luar negeri, dan ini salah satunya di Berlin. Jadi pekerjaan pertamaku, tapi udah membawaku ke banyak tempat gitu. Yang kedua, dari Oktober 2022 aku kerja di Kedutaan Besar Inggris, kantornya di Kuningan. Jadi kalau di Kuningan tuh emang banyak kedutaan besar. Jadi di samping Kedutaan Besar Inggris ada Kedutaan Besar Australia. Ini tempat yang menurutku awalnya aku pikir sangat formal, tapi ternyata nggak sebegitu formal. Dan kalau teman-teman suka kayak ketemu orang baru yang dari beda culture gitu, terus
juga ingin menantang diri sendiri. Ini tempat yang bagus karena walaupun misal aku kerjanya sama orang Inggris, tapi karena Inggris negaranya diverse, mereka tuh punya banyak orang dari berbagai negara yang kerja di pemerintahan mereka juga. Jadi ada orang India, ada orang Jepang, dan lain-lain. Jadi banyak, nggak cuma ketemu orang Inggris doang. Terus gimana jadi dulu kalau kalian mungkin udah belajar di pelajaran Pak Asep tuh ada soal kalau nggak salah teori negosiasi, salah apa ya? Pokoknya diplomasi dan negosiasi something, aku lupa. Itu dia pernah bahas Pak Asep pernah bahas soal kayak kalau orang Amerika cara diplomasinya begini, orang Inggris kayak begini. Itu semua kelihatan di kerjaanku, dan aku kayak bisa, oh dulu yang diajarin Pak Asep tuh kayak gini, ternyata memang beneran. Terus dulu di HI aku ngerasa aku lebih banyak diajarin soal diplomasi dari sisi Indonesia gitu. Tapi di sini saat aku kerja di kedutaan Inggris, aku belajar lagi soal diplomasi dari sisi pemerintah Inggris, kenapa diplomasi mereka begitu dan apa yang penting buat mereka dan segala macam. Dan itu menarik banget, membuka apa ya, perspektif baru gitu. Karena awalnya aku kerja cuma mikir, oh ya udah, aku akan kerja, aku akan ngikutin, tapi ternyata aku harus tahu juga kenapa mereka sebegitu niatnya bikin program cyber di Indonesia gitu. Nah, disitulah aku belajar. Dan sama juga seperti pekerjaanku sebelumnya, ini membawa aku ke banyak tempat, ketemu banyak orang-orang keren, ketemu banyak orang pinter dan yang sangat menginspirasi. Terus juga itu di sebelah kiri aku foto dengan wakil duta besar kedutaan Inggris, dan yang kanan itu habis training di bank. Jadi selain itu aku juga lumayan traveling karena kerjaanku Indo-Pasifik, jadi lumayan secara harfiah memang membawaku ke banyak tempat, tapi secara hiasan juga membawaku ke banyak tempat di mana aku juga bisa belajar lebih banyak, mengenal diri sendiri, dan juga mengenal gimana pemerintah Inggris bekerja. Kira-kira begitu yang aku punya sekarang, tapi kita bisa diskusi lebih lanjut, dan juga boleh banget kalau kalian mau reach aku secara personal di email ataupun di LinkedIn. Ingat, jangan cuma connect with engage. Terus mungkin kalau ada yang mau nomor pribadi aku bisa minta ke panitia. Begitu kiranya, terima kasih banyak. Semoga berguna. Oke, Kak Aul, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak buat Kak Aul sharingnya. Tadi kita udah sama-sama dengerin ke teman-teman tentang pentingnya career preparation, terus juga tadi dikasih tips juga, ada pengenalan tentang cover letter dan juga sisi. Terus juga Kak Aul udah sharing tentang bekerja di NGO dan di kedutaan besar. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Halo Kak. Iya, gimana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enrika dari Angkatan 2022 di Iron Fire, menjabat sebagai anggota PSDM. Aku mau tanya Kak, gimana sih cara meyakinkan diri sendiri sehingga punya mindset bahwa career preparation itu nggak hanya membantu kita mendapat pekerjaan, tetapi juga memungkinkan kita untuk membangun karir yang sukses dan memuaskan dalam jangka waktu, dalam jangka panjang. Thank you, Kak. Aku ulangin ya, meyakinkan diri sendiri soal Oke. Mau langsung dijawab atau ada next question? Langsung aja nggak apa-apa, Kak.
Ini pertanyaannya agak teknis ya, meyakinkan diri sendiri soal career preparation. Supaya apa? Nggak cuma dapat karir tapi juga apa gimana? Sorry, ulang. Jadi gimana cara meyakinkan diri sendiri sehingga punya mindset bahwa career preparation itu nggak cuma membantu mendapat pekerjaan, tetapi juga memungkinkan kita untuk membangun karir yang sukses dan memuaskan dalam jangka panjang. Oke. Seperti itu, Kak. Oke, thank you. Jawab ya. Sebenarnya secara umum gambaran presentasi aku tadi, atau mungkin kalau aku kurang jelas, mohon maaf, tapi mengarahkan kalian untuk supaya menyiapkan karir bukan cuma dapat kerjaan aja. Kenapa? Karena kalau kalian cuma ya udah deh, gue yang penting kerja dulu aja, itu akan berantakan. Kayak misal pekerjaan pertama yang menurutku itu penting, itu milestone. Itu kalian bisa aja karena asal jadi nggak bisa membawa kalian ke pekerjaan yang lebih baik. Gitu. Makanya dari awal tips-tips yang tadi kayak soal questions, reflective questions itu boleh banget dipakai gitu, direfleksikan. Nggak, misal dalam sekali duduk harus menjawab 10 pertanyaan tuh juga nggak perlu, kayak satu-satu aja kalian duduk diam mikir merenung sambil misal lagi bosan ngerjain tugas, atau bahkan mungkin teman-teman kayaknya kalau lagi di toilet suka banyak inspirasi gitu kan. Nah itu bisa banget dipakai, dan itu kalian catat progresnya, kayak misal di tanggal segini jawaban gue masih berantakan, nanti 3 bulan lagi atau mungkin di tiap semester biasanya akan ada perubahan-perubahan, itu kalian update lagi, dan jadi kalian tahu apakah kalian emang benar-benar mau di bidang yang sama, atau mungkin yang belum tahu mau kemana juga mungkin 6 bulan kemudian atau semester selanjutnya kalian bisa tahu. Terus kalau mindset untuk membangun karir yang sukses ya, yang pertama menurutku penting kalian untuk mendefinisikan sukses. Sukses tuh beda-beda tiap orang, masing-masing pasti punya definisi yang beda. Mungkin ada yang mikir sukses harus punya banyak uang, sukses harus kerja di kantor gedung tinggi di SCBD, Kuningan segala macem. Atau mungkin ada yang mendefinisikan sukses yang penting dapat kerja. Itu yang harus didefinisikan dulu. Supaya kamu tahu, kalau yang gambar tadi, supaya kamu tahu untuk kamu loncat kamu perlu apa. Kalau misalnya kamu let's say kamu mau kerja di startup gitu. Nah itu kalian udah bisa ngelis, untuk kerja di startup aku harus misalnya cari job, what is it, job application, lowongan pekerjaan yang tepat. Terus yang kedua, gimana bisa memenuhi syarat-syaratnya. Yang ketiga, let's say untuk connect sama siapa aja supaya bisa keterima di pekerjaan tersebut gitu. Jadi membentuk mindset itu juga dibentuk sama kalian menjalankan career preparation itu dengan kalian belajar refleksi diri sendiri, educating yourself dan lain-lain, berorganisasi, itu udah bentuk mindset kalau kerja tuh bukan cuma buat nyari duit aja gitu, atau bukan cuma yang penting kerja. Aku harap ini menjawab ya, soalnya aku juga bingung cara jawabnya, karena kalian pasti nanti kalau kerja akan ngerasa, misal let's say 2 tahun 3 tahun akan bosen, kayak masa sih kerjaan gue gini-gini doang, kayaknya nggak ada improvement atau apa. Nah itu di situ kalian akan dihadapi dengan pikiran-pikiran insecure yang sama ya kayak pas kuliah, kayak teman-teman gue kayaknya karirnya udah maju tapi gue masih di sini-sini aja. Itu kalian akan dihadapkan dengan hal itu lagi, dan career preparation ini bisa berguna di saat itu gitu. Kalian bisa revisit
dulu kalian mau jadi apa dan segala macam, apakah udah tercapai sekarang atau belum, atau em, atau kayaknya mau ganti haluan deh gitu. Karena ganti haluan misalnya di tengah-tengah karir itu juga nggak masalah menurutku. Kalau misalnya, oh dulu aku kerja di cuma admin gitu, terus kayak pengen deh yang lebih em, spesifik, misal mau akuntansi, nggak masalah juga, asal kalian tahu gimana caranya ke situ gitu. Pokoknya em, selalu pikirin kalau kalau misal career preparation, selalu pikirin kalian tuh mau loncat, dan kalian pikirin cara loncatnya gimana, apakah dengan kursus, apakah dengan magang, apakah dengan apa. Nah itu yang menurutku yang paling simple untuk menjawab pertanyaan ini. Semoga jelas, Enrika. Ya benar ya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, mungkin satu atau dua teman lagi yang mau tanya, mumpung sama Kak Lianya langsung masih di sini gitu, karena terus pengalamannya juga dalam pekerjaan sekarang di Kedubes itu juga mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita gitu. Jadi silakan mungkin satu atau dua orang lagi yang mau tanya. Selamat siang Kak Aulia. Perkenalkan, nama saya Dewi Rinawati dari HI Angkatan 2022. Saya ingin bertanya, adakah tips atau strategi agar career preparation yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan minat? Terima kasih. Oke. Makasih pertanyaannya. Tapi kamu angkatan 2022 ya? Gimana Kak? Kamu angkatan 2022. Iya Kak, Berarti 2022 tuh udah berapa semester ya? semester 2 sekarang. Nah, pertanyaan kamu kan soal tips dan strategi supaya sesuai dengan kebutuhan dan minat. Kalau aku tanya kamu, minat kamu apa? Sampai sekarang ini masih bingung sih Kak, jujur. Oke. Baik lagi ke poin aku tadi. Tips dan strateginya sebenarnya sama kayak yang udah disebut di PPT tadi. Kalau misal dari semester 2 pasti akan masih bingung. Kayaknya pengen jadi banyak hal, dan kemungkinan di semester 1 semester 2 semua orang pengen jadi diplomat pasti. Tapi jadi diplomat tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Sangat kalian saingannya tuh anak hukum ataupun anak politik. Dan biasanya lowongan CPNS buat diplomat itu buka kayak cuma buat 10 atau 20 orang. Nah, disitulah kamu masih punya banyak waktu buat explore hal. Di semester 3 dan selanjutnya tuh ada banyak matkul-matkul menarik yang bisa merangsang rasa ingin tahu kamu gitu loh. Kayak dulu di ideologi politik, kalau mungkin ada yang salah, ide-ide politik, kalau ada yang pernah Bu Iva, itu Bu Iva kayak bikin games soal banyak aliran politik, feminisme dan segala macam. Itu menarik banget, yang kayak bikin kita mikir, oh iya kayaknya gue suka deh soal isu ini, atau kayaknya mau udah belajar lebih soal ini. Nah, hal-hal kayak gitu setiap kalian mikirin soal ada yang kalian suka atau kalian nggak suka tuh dicatat. Kayak ini pentingnya ini sih, mencatat apa ya, perkembangan diri sendiri gitu loh. Walaupun kita bukan anak kecil lagi yang kayak kalau dulu dicatat di imunisasi gitu. Nah, sekarang kalian mencatat sendiri, kalian punya catatan, atau sekarang banyak platform-platform kayak Notion kalau kalian tahu, atau yang bisa di HP gitu. Misal di tanggal berapa habis kuliah apa, oh kayaknya gue suka sama ini gitu, and I want to explore more gitu. Nah, dari situ baru deh gerak, kira-kira harus baca apa, nonton apa, atau ngobrol sama siapa buat tahu itu lebih lanjut. Atau misalnya sekarang aku
cerita soal ke dubes terus kamu kayak ngerasa ini pengen deh kerja di dubes, kamu bisa ngobrol sama aku. Pokoknya tips dan strategi itu kamu tahu dulu apa yang kamu mau. Kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan dan minat tapi kamu belum tahu, kamu nggak akan tahu kamu mau mulai dari mana gitu. Jadi tapi untuk sekarang kamu belum tahu itu juga nggak masalah karena waktunya masih panjang. Tapi seiring waktu misalnya nanti semester 3 kan udah lebih spesifik matkulnya itu kamu bisa lihat apa ya pecahan-pecahan HI itu yang kayak politik, ekonomi, studi keamanan dan lain-lain tuh kayak akan menarik pasti dan akan ngerasa kayaknya ini bisa jadi sesuatu yang bisa aku kerjain di masa depan. Itu selalu apa ya? Selalu lihat apa yang kamu pelajari, bukan selalu lihat sih. Selalu refleksikan apa ya? Ya, kayak selalu refleksikan dan kamu juga refleksi ke diri sendiri. Oh, tadi matkul ini bagus atau mungkin di Hire on Fire kan suka ada diskusi-diskusi mingguan ya kayak biasanya atau bulanan atau bi-weekly kayak diskusi soal ada 7 atau 9 fokus isu Hire on Fire, sorry aku lupa. Nah itu juga bisa apa namanya jadi start point kamu untuk tahu kebutuhan dan minat. Dan kalau untuk kebutuhan sama sebenarnya tinggal lihat gimana cara kamu gimana kamu mau ngehidupin hidup kamu gitu. Apakah kamu mau nyantai aja atau kamu mau kayak oke gue punya banyak mimpi, gue punya banyak impian mau gue kejar, atau misalnya yang kalian harus menanggung keluarga atau apa itu juga perlu diperhatikan dan dipikirin saat nyari kerja. Karena kalau kita anak muda pasti sebenarnya banyak maunya dan kadang kayak ngelihat orang kerja ini enak, tapi sebenarnya kita kan nggak tahu struggle masing-masing. Makanya paling penting kalian ngeliat di diri kalian dulu sendiri, baru nanti kalian konfirmasi. Ada beberapa website yang kayak suka offer testimoni kerja, namanya Glassdoor. Aku chat di komen aja. Sebentar. Itu jadi dia suka ngasih kayak testimoni kerja misalnya di perusahaan apa, kayak apa, lingkungannya, kepuasannya seperti apa, gajinya seperti apa. Tapi juga ada section soal gimana wawancara di perusahaan atau di tempat tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu, oke gue pengen jadi data analis, bisa cari tuh misalnya data analis di mana, kerjanya kayak apa. Atau biasanya orang-orang zaman sekarang di TikTok tuh suka ada kayak yang yang suka sharing a day in my life sebagai content creator, sebagai apa tuh juga bisa apa namanya kalian survei untuk tahu aja gitu loh apa kira-kira apa yang gue mau sekarang tuh akan gue tetap inginkan di masa depan nggak gitu. Itu sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi mungkin pertanyaan dari Dewi tadi, pertanyaan terakhir gitu. Kami dari Iron Fire sekali lagi, terima kasih banyak Kak Aulia untuk waktunya karena udah menyempatkan diri, mau sharing-sharing, terus sampai di sesi tanya jawab tadi. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Aulia tadi dapat bermanfaat dan juga apa ya buat sanggup kita di masa yang akan mendatang di masa-masa mencari pekerjaan gitu. Oke, mungkin untuk menutup sesi ini kita akan foto bersama dulu dan mungkin teman-teman yang terlihat di kamera Zoom boleh apa ya action gitu atau gaya bebas dah buat kita apa screenshot gitu buat kenang-kenangan. Oke, silakan operator. Ini ada aba-abanya nggak?
Oke, sekali lagi makasih Kak untuk waktunya dan see you. Mungkin di lain kesempatan lagi kita bisa ketemu. Makasih Kak. Jangan sombong-sombong ya. Tanya-tanyanya nggak apa-apa. Thank you, aku cabut ya.